Saya berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu juga sehat-sehat. Ini adalah suratan dari Rasul Yohanes kepada orang-orang Yahudi yang berdiaspora di seluruh Asia kecil dan di Eropa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang sederhana, yang singkat, yang diambil dari Filipi pasal 4. Ya, masih kita berkutat di Filipi. Minggu lalu juga kita ada di Filipi. Ya, Filipi pasal 4 dengan tema doa dan ucapan syukur. Ya, kita di akhir tahun 2020 ini diminta Tuhan banyak berdoa dan mengucap syukur atas apa yang terjadi. Diambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7, saudara kekasih, kita baca di depan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, menarik Bapak Ibu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di tahun 2020 ini banyak anak-anak Tuhan khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Yesus berkata yang dikhawatirkan anak-anak Tuhan adalah masalah hidup ini, masalah hal makan, masalah hal minum, masalah hal pakaian. Tetapi Yesus berkata semua itu dicari bangsa-bangsa lain. Hal makan, hal minum, hal pakaian, kehidupan sehari-hari itu dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan katakan jangan kita khawatir akan hal-hal lahiriah itu, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Itu terdapat di dalam khotbah Yesus di atas bukit, Matius pasal 6. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Tuhan mengajar kita hari-hari ini untuk tidak khawatir tentang apapun. Katakan amin. Amin. Di era pandemi COVID-19 ini banyak anak-anak Tuhan yang khawatir. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang khawatir karena pelayanan banyak live streaming. Gereja besar, gereja kecil sekarang sama. Semua khawatir, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita akan lihat ada dua hal yang Rasul Paulus tekankan untuk kita lakukan. Dua hal warna biru. Yang pertama, saudara kekasih, kita berdoa. Katakan berdoa. Berdoa, katakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu. Ini saya sangat antusias mendengar kalimat apa yang menjadi keinginanmu. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu. Artinya, saudara kekasih, sampaikan kepada Tuhan
akan kita lakukan, usaha apa yang akan kita lakukan, pekerjaan apa yang kita lakukan, kita sampaikan kepada Tuhan. Katakan amin. Terbuka kepada Bapa, terus terang dan jangan ragu. Dia adalah Bapa kita. Katakan amin. Amin. Sebagai anak, jangan ragu, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang mendengar setiap seruan anak-anaknya. Amin. Amin. Jangan khawatir, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Dia selalu dengar seruan anak-anaknya karena dia adalah Bapa yang baik. Di dalam dunia ini seorang bapa, kalau anaknya meminta, pasti ya, dia akan penuhi permintaan anaknya itu, saudara kekasih, karena dia adalah Bapa. Demikian Bapa kita di surga, saudara-saudara. Kita lihat dia Bapa kita di surga, saudara kekasih. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah, Dia adalah Bapa kita. Katakan, kami adalah tanah liat dan Engkau yang membentuk kami. Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kalau buatan tangan Tuhan, saudara dibentuk di dalam rahim seorang wanita, di tempat yang paling dalam seperti Mazmur 139 itu. Di tempat yang dalam engkau diperhatikan sedemikian rupa waktu engkau masih janin, apalagi sesudah kita menjadi dewasa. Tuhan pasti memperhatikan kita karena Dia adalah Bapa kita. Kita baca lagi 1, 2, 3. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi sejak dahulu kala sebelum dunia dijadikan, Anda telah dipilih menjadi anak Tuhan. Amin. Dunia ini masih tohu wabohu, masih dalam kabut, kosong, gelap gulita. Tuhan sudah memilih engkau menjadi anak-anaknya, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi tidak perlu khawatir. Katakan amin. Yang kedua, yang pertama tadi berdoa, yang kedua kita lihat mengucap syukur. Kita ini susah mengucap syukur. Kalau berkatnya sedikit, berkatnya kecil, kita sukar mengucap syukur. Mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang telah Tuhan lakukan. Sekecil apapun berkat yang Anda terima, mengucap syukur sehingga dilipat gandakan. Hari esok, hari mendatang, usahamu akan lebih baik dan semakin meningkat, dan berkat itu akan berlimpah di dalam kehidupan kita yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dan berterima kasih. Mengapa harus mengucap syukur, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus? Saya mengucap syukur atas titik-titik. Itu boleh. I am grateful for titik-titik. Apa yang engkau berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, isi saja ucapan syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ini perlu kita tahu, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Mengapa kita harus mengucap syukur? 6 bulan terakhir ini banyak anak-anak Tuhan
mengucap syukur karena pengaruh ekonomi yang sedang menurun di era pandemi COVID-19 ini. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Oh, banyak yang iri, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Padahal semua mengalami persoalan, mengalami masalah. Saya mau beritahu, bukan hanya di era tahun 2020 ini kita mengalami masalah, tetapi mungkin lebih besar masalahnya daripada tahun-tahun yang lalu. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita juga punya masalah, tetapi kita lalui semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita lalui semua itu dan kita ada di era ini. Dan kita menghadapi peristiwa ini, COVID-19 ini, dunia saudara-saudara ini merasakan. Itu mendewasakan kita sehingga kita tak kalah lolos tahun 2020 ini dari COVID-19 ini. Maka Tuhan akan memberkati kita 2021 dan seterusnya. Amin. Saya orang yang paling percaya dengan kata-kata profetik di dalam ibadah kita. Saya pikir 2021 PKB. Saya paling yakin dengan kata-kata profetik. Siapapun itu yang menyampaikan, saya katakan amin. Sekarang boleh terpuruk. Tapi janji 221 kami akan meningkat di dalam segala hal. Ya, kita lanjut. My promises in Jesus Christ. Saudaraku, saudariku dalam Yesus. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam bumi ini tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Jadi COVID ini datang seizin Tuhan supaya kita sadar bahwa segala yang kita miliki itu, saudara-saudara, tidak ada artinya. Itu semua hanya titipan. Supaya kita sadar bahwa kalau kita tidak tergantung dengan Tuhan, maka akan memiliki banyak masalah dan persoalan, saudara. Itu makanya kita tergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam bumi ini tanpa seizin. Sehelai rambut di kepala kita pun katanya tidak akan gugur tanpa seizin. Bayangin, sehelai rambut jatuh, itu Tuhan tahu. Setiap individu 7 miliar penduduk dunia jatuh rambutnya satu, Tuhan tahu. Jadi kalau pandemi ini terjadi di seluruh dunia, ini cara Tuhan menyadarkan gereja supaya menjalankan misi. Karena sekarang sudah memberitakan Injil lewat daring, saudara-saudara, lewat online, saudara-saudara. Ya. Belum semua gereja onsite, beribadah langsung, saudara kekasih. Tetapi sekarang sudah pakai media sosial sehingga semua orang mendownload, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kalau saudara buka YouTube, ya, ribuan berurut saudara-saudara dari seberang percaya kepada Kristus. Kesaksian-kesaksian saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, kita lanjut. Ya, ada tantangan, ya. Ada tantangan. Dalam tahun ini tantangan kita mungkin lebih besar. Ya. Kalau saya katakan di tahun 2020 ini tantangan saya sebagai gembala sungguh sangat luar biasa. Hanya oleh karena doa-doa Bapak Ibu saya ada sampai hari. Doa para pendua syafaat, ya, non GPI juga banyak saudara-saudara. Ya.
tantangan bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita untuk harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan. Sebelum COVID-19 pun kita sudah banyak mengalami masalah sukar. Ya. Tuhan tetap setia menolong kita, katakan amin. Sebelum peristiwa ini kita sudah punya banyak masalah. Ya. Tahun 2019 kita punya masalah, tahun 2018 kita punya masalah, tahun 2017 kita mulai punya masalah yang besar sampai 2020. Tetapi klimaknya di sini, Bapak Ibu kekasih. Tapi Tuhan pasti tolong kita, katakan amin. Ini tantangan saudara-saudara untuk meningkatkan kita menjadi dewasa di dalam mengiring Tuhan. Tidak lagi kita biasa-biasa, katakan amin. Amin. Saat ini mungkin tantangan terasa lebih besar dan berat. Namun sama seperti Daud saat hendak mengalahkan Goliat, dia mengatakan bahwa Tuhan telah menolong dia mengalahkan singa dan beruang, maka Tuhan juga akan menolong dia mengalahkan Goliat. Katakan amin. Kita akan berkata, Tuhan sudah menolong saya di tahun 2017, 2018, 2019, tahun 2020 ini. Walaupun COVID Corona melanda isi dunia ini, Tuhan tetap tolong saya seperti Tuhan menolong Daud. Kalau Tuhan sudah melepaskan aku dari mulut singa dan mulut beruang, demikian juga hari ini aku akan ditolong menghadapi Goliat akhir zaman. 1 Samuel 17:37 ada 47 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan supaya segenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun katakan amin. Tuhan pasti menolong kita di tengah-tengah pandemi ini, sebab Dia izinkan ini. Ada rencana Tuhan yang besar, sehingga kita tidak lalai di dalam tugas panggilan kita. Kita tetap setia, faithful to the end, sesuai dengan motto gereja kita. Katakan amin. Amin. Setia kita dengan panggilan kita, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Saat ini Goliat apa yang sedang Anda hadapi? Ingat bahwa dahulu Anda telah mengalahkan singa dan beruang bersama dengan Tuhan. Goliat apa yang sudah hadapi hari? Saya sedang menghadapi Goliat hari, tapi saya yakin, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Perhatikan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. God is good even when times are bad. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan itu baik. Katakan amin. Saat situasi jahat sekalipun, saat situasi buruk pun, Dia tetap Bapa kita yang baik. Saat situasi buruk sekalipun, saya dalam menghadapi situasi buruk tahun ini, tapi saya yakin Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan tolong kita. Ya? Yakin kita pasti bisa melalui krisis ini dan keluar sebagai pemenang. Katakan haleluya. Pastikan Anda tidak akan pernah khawatir lagi akan kuasa pertolongan Tuhan. Pastikan Anda tidak pernah khawatir lagi atas pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik. God is good. Tuhan itu baik.
Yesus. Situasi apa kita sekarang? Berdoa dan mengucap syukur. Hanya dua anjuran Rasul Paulus kepada kita pagi hari ini lewat Filipi 4 ayat 6 dan 7, yaitu berdoa dan mengucap syukur. Kita akan tutup dengan ayat kunci di dalam Mazmur 105 dan Mazmur 136 ayat 1. Kita bangkit berdiri, saudara kekasih, dalam pintu jiwa kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 5, 136 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang sedikit ini akan memotivasi kami, dan mulai hari ini kami tidak perlu khawatir lagi. Kami tidak perlu khawatir lagi. Kami tidak akan khawatir lagi. Engkau izinkan pandemi COVID-19 ini ada di seluruh dunia, agar kami meningkat di dalam iman, agar kami lebih setia melayani sesuai dengan panggilan kami. Kami Tuhan setia sampai akhir. Engkau telah memanggil kami, menentukan kami menjadi alat yang mulia di tengah-tengah bangsa negara kami, di tengah-tengah gerejamu. Engkau akan terus lengkapi kami, Engkau akan terus urapi kami, Engkau akan terus berkati kami dengan berkat-berkat, hal-hal makan, hal minum, dan hal pakaian. Terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan